Saya ingin semua teman-teman, ayo kita nyanyi sekali lagi. Supaya lebih hafal lagi. 10 hal. How to get a healthy life. Bukan hanya Pak John Jacob dengan Wulan, tetapi semua ayo bangun ke sini, kita nyanyi. Saya ingin semua hafalkan, kalau ada catatan, bawa pensil, nyanyi lagu itu. Kemudian sama-sama kita belajar, ingat lagu ini supaya hidup sehat. Banyak orang ingin hidup sehat. Saya ingin semua ikut nyanyi. Tapi tak tahu caranya. How to get a healthy life, punya solusinya. How to get a healthy life. Hafalkan kata-kata ini. Jangan sembarang makan dan minum. Tidur secukupnya, rajin olahraga. Merokok dan narkoba, say no, no, no. Jangan punya gaya hidup yang salah. Jangan gemuk dan gak boleh stres. Suka kebersihan. Catat. Rajin check up dan kontrol ke dokter. Ayo periksa. Think how to get a healthy life. Sekali lagi. Banyak orang ingin hidup sehat. Keluar dari tempat ini harus hafal lagu itu. Kalau tiap hari nyanyikan lagu ini, bisa hidup sehat. Lakukan, laksanakan. How to get a healthy life, punya solusinya. How to get a healthy life. Ingat kata-kata ini, jangan sembarang. Jangan sembarang makan dan minum. Tidur secukupnya, rajin olahraga. Merokok dan narkoba, say no, no, no. Jangan punya gaya hidup yang salah. Jangan gemuk dan gak boleh stres. Suka kebersihan. Rajin check up dan kontrol ke dokter. Ayo periksa. Then how to get a healthy life. Then how to get a healthy life. Then how to get a healthy life. Kita tahu, saya ingin ceritakan ini kelompok daripada gejala-gejala orang kena diabetes. Kita lihat, saya tidak mau cerita panjang, ya haus, kencingnya menjadi banyak gara-gara gula itu narik air, kencing keluar banyak.
kencing banyak, haus. Haus, kemudian kepingin makan, badan tambah kurus, habis badannya karena komplikasi mata kabur, keringgingan, luka tidak baik-baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Slide berikutnya. Jadi yang penting saya ingin sampaikan, kalau mau mengalahkan diabetes, pertama adalah stop merokok. Mungkin di sini ada bapak yang masih merokok, ibu yang masih merokok. Ya, saya katakan ibu yang masih merokok karena suaminya merokok. Suami merokok, istri juga jadi perokok. Perokok pasif itu lebih jahat daripada perokok aktif. Ya, jadi kalau saat ini masih ada yang merokok, berhenti merokok. Rokok itu bukan masalah jantung, bukan hanya masalah perkara daripada paru-paru, tetapi rokok itu merusak insulin, mengganggu pankreas. Jadi orang diabetes harus berhenti merokok, jangan dikurangi. Saya sampaikan, kalau hari ini Anda berhenti merokok, maka bersihnya tubuh Anda bebas sama sekali dari nikotin adalah tanggal 26 bulan November tahun 2016. 5 tahun. Slide berikutnya. Kalau ingin mengalahkan diabetes, jaga berat badan. Ya, saat ini di Indonesia orang gemuk semakin banyak. Ya, saya heran sekali, langsung jadi langsing itu menjadi banyak sekali orang gemuk. Ya, gemuk itu menimbulkan macam-macam. Gemuk itu menimbulkan perkara besar. Gemuk itu menyebabkan diabetes, gemuk itu menyebabkan jantung dan stroke dan lain sebagainya, sampai batu empedu, sampai kanker terjadi gara-gara gemuk. Indonesia sekarang rata-rata 3 dan 4 orang pasti ada satu gemuk. Kunci keberhasilan mengalahkan diabetes harus turunkan berat badan yang berlebihan. Ya, slide berikutnya. Ya, kita lihat perlu pula cek. Kita lihat tadi Pramita sudah menyodorkan berbagai macam paket, ada voucher, diskon dan sebagainya. Sering-sering cek. Saya menginginkan semua pasien diabetes punya alat sendiri. Periksa sendiri pagi, cek gula. Habis pulang pesta, cek gula. Pulang dari seminar ada makanan ekstra, cek gula. Pulang dari restoran, cek gula. Malam mau tidur, cek gula. Saya memberikan tip, kalau bisa pagi itu sekitar 100, 110, 120, 130 bangun tidur. Malam hari ketika Anda mau tidur, itu dicek lagi. Usahakan sekitar 140, 150, 160. Ya, jadi rumus yang saya berikan berdasarkan pengalaman saya selama 33 tahun menjadi dokter adalah rumus pagi 0123, rumus malam 456. Artinya pagi 100 sampai 130, malam adalah 140, 150, 160. Itu gula yang baik. Rasanya kalau tercapai begini, maka HbA1c diharapkan lebih baik. Ya, jadi kesimpulan selama saya hampir 2 tahun mengasuh bersama dengan rekan-rekan dari Radio BFM, ada 10 hal penyebab kenapa orang jatuh sakit. 10 hal kenapa orang itu menjadi gangguan kesehatannya terganggu. Yang pertama pasti sembarang makan. Katakan kepada kanan kiri, jangan sembarang makan, yang keras 1, 2, 3. Karena sembarang makan akhirnya bencana terjadi, kesehatan terganggu. Semua sembarang makan. Kedua ya sembarang minum, alkohol lah, jus ini, jus itu. Belum lagi macam-macam merek-merek, saya katakan di TV kadang-kadang minum ini, minum itu. Ya, kita harus hitung berapa kadar yang terdapat di dalam minuman itu. Kalorinya berapa, vitaminnya berapa, mineralnya berapa, harus lihat kebutuhan kita masing-masing. Minuman terbaik adalah air putih saja. Makanya nanti makanan dibagi air putih saja. Yang ketiga, kurang istirahat. Kita harus tidur kurang lebih 7 sampai 8 jam sehari. Satu orang tidurnya harus begitu. Makin tua memang bisa berkurang. Ya, anak-anak muda 8 jam sehari paling sedikit. Banyak anak muda sekarang tidurnya jam 1, jam 2 sepanjang malam. Terus BBM segala, SMS segala, belum lagi internet. Satu malam. Bangun pagi jam 9, 10 baru bangun. Itu sudah siklus hidupnya sudah salah.
Karena begitu bangun jam 10 dia cari makan, makan besar, itu mestinya waktunya makan snack. Dan akhirnya perutnya gendut. Orang yang tidak makan pagi, gendut. Yang keempat, tidak olahraga. Sekarang jarang orang olahraga. Mungkin banyak ibu bapak pergi senam, fitness center. Saudara bisa bayangkan, saat ini di mana-mana fitness center semakin banyak. Tetapi orang gemuk juga semakin banyak. Ini suatu dilema ya, suatu keadaan. Kita bayangkan, orang habis fitness, wah rame-rame fitness, rame-rame pakai baju bagus, pakai seragam bagus, pulang dari fitness, semua duduk nongkrong di kafe, makan pesen ini, makan itu, akhirnya tujuan tidak tercapai. Harus diatur, ya. Yang kemudian kelima, kegemukan. Kegemukan sumber bencana. Saya katakan kalau gendut itu sumber datangkan penyakit. Jangan merokok, jangan stres, jangan jorok, jaga kebersihan. Megang ini, megang itu, garuk ini, pegang sana, lalu pegang makanan lagi. Keluar penyakit, diare di mana-mana. Ya. Kemudian rajin check up. Seringkali orang malas check up. Dia katakan, saya tidak sakit kok. Ada satu pasien datang ke praktek, 82 tahun, belum pernah check up sama sekali. Dia katakan, tidak apa-apa. Begitu cek, ini keluar, jantungnya mulai terganggu, ginjalnya kurang bagus, lemaknya tinggi, gula darah mepet-mepet, apalagi macam-macam. Dia bingung, datang bawa resep 7 obat, 7 macam obat. Dan terakhir, tidak pernah kontrol. Ya, datang ke dokter lain, dokter keluarga, silakan ke saya dengan senang hati akan saya terima. Ya, mari kita berobat dengan baik.